Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliasana dari Prodi Bahasa Indonesia semester 2, NIM 1220230008. Saya di sini akan menjelaskan pengertian alat ucap manusia, jenis-jenis alat ucap manusia, dan fungsinya. Pengertian alat ucap pada manusia. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Jenis-jenis alat ucap. Yang pertama yaitu paru-paru, yang kedua batang tenggorokan, yang ketiga pangkal tenggorokan, yang keempat pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam tritoid, yang ketujuh aritenoid, yang kedelapan rongga kerongkongan, yang kesembilan epiglottis, yang kesepuluh akar lidah, yang kesebelas pangkal lidah, yang kedua-belas tengah lidah, yang ke-13 daun lidah, yang ke-14 ujung lidah, yang ke-15 anak tekak, yang ke-16 langit-langit lunak, yang ke-17 langit-langit keras, yang ke-18 gusi lengkung kaki gigi, yang ke-19 gigi atas, yang ke-20 gigi bawah, yang ke-21 bibir atas, yang ke-22 bibir bawah, yang ke-23 mulut, yang ke-24 rongga mulut, yang ke-25 rongga hidung. Berikut adalah fungsi-fungsi alat ucap. Yang pertama yaitu paru-paru. Menurut Kushaltanti dan kawan-kawan, tahun 2009, paru-paru berfungsi untuk memompakan udara dalam proses produksi bunyi. Aliran udara paru-paru ini disebut aliran udara pulmonik. Yang kedua yaitu batang tenggorokan atau trakea. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, batang tenggorokan berfungsi sebagai batang tenggorokan trakea Winwif. Ini salah satu jalur dengan laring dan pita suara sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi glotalisasi. Yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Menurut Hidayatno Atmat tahun 2009, pangkal tenggorokan atau laring berfungsi mengubah aliran udara dari batang tenggorokan menjadi pulsa-pulsa udara. Ruang antara pita suara disebut glottis. Yang keempat yaitu pita suara. Menurut Muslich Masnur tahun 2018, pita suara adalah bagian dari laring dan berfungsi untuk menghasilkan ucapan. Organ ini bergetar ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat kita bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu krikoid. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, krikoid berfungsi sebagai tempat perlekatan untuk otot tulang rawan dan ligamen yang terlibat dalam membuka dan menutup jalan napas dan menghasilkan suara organ alat ucap. Yang keenam yaitu tiroid atau lekum. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, tiroid atau lekum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan bunyi bahasa, tetapi tiroid berfungsi untuk melindungi pita suara. Yang ketujuh yaitu aritenoid.
Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, aritenoid berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Yang kedelapan yaitu rongga kerongkongan atau paring. Menurut Chair Abdul 2019, rongga kerongkongan atau paring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang kesembilan yaitu epiglotis. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, epiglotis fungsi utamanya adalah untuk flip atau laring atau kotak suara yang penjaga pintu airways selama menelan. Yang ke-10 yaitu akar lidah. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, akar lidah atau root of tongues berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa, selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Kategorisasi bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau lenis dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi yang diartikulasikan. Yang ke-11 yaitu pangkal lidah. Menurut Irfan Muhammad, tahun 2018, pangkal lidah berfungsi menghasilkan bunyi yang dihasilkan oleh udara yang keluar dari rongga hidung yang disebut bunyi hidung, dan bila udara yang keluar dari rongga mulut disebut bunyi lisan. Yang ke-12 yaitu tengah lidah. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, tengah lidah fungsinya yaitu menghasilkan beberapa jenis bunyi, hambatan, bunyi stop atau bunyi letus, bunyi lateral atau samping, bunyi getar, dan bunyi yang dihasilkan tengah. Yang ke-19 adalah daun lidah. Menurut Irfan Muhammad, tahun 2018, daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolus dan apex disebut bunyi apicoalveolar. Lalu, apa yang dihasilkan oleh alveolus dan laminium disebut dengan bunyi lamanialveolar. Yang ke-14 yaitu ujung lidah. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, ujung lidah fungsinya yaitu ujung lidah dihasilkan dengan cara udara dihambat kemudian diletupkan oleh artikulator atau kosan letupan. Yang ke-15 adalah anak tekak atau uvula. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, anak tekak fungsinya yaitu mengatur lalu lintas udara. Bunyi yang dihasilkan anak tekak yaitu bunyi uvula. Yang ke-16 yaitu langit-langit lunak. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak, mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke rongga pipa pembuluh. Menurut Kushartanti dan kawan-kawan, tahun 2009, langit-langit lunak atau velum berfungsi membuka dan menutup aliran udara yang melewati rongga hidung. Yang ke-17 yaitu langit-langit keras. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017,
Langit-langit keras berfungsi sebagai atap tulang mulut, fungsinya yaitu sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh palatum disebut palatal. Yang ke-18 yaitu gusi, lengkung kaki gigi. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, gusi, lengkung kaki gigi fungsinya yaitu lengkung kaki gigi. Gusi atau alveolar gums menghasilkan bunyi 1. Alveolo interdental atau dental, bila bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah atau artikulator dengan daerah lengkung gigi atau titik artikulator. Yang kedua, bunyi aprikofalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan pangkal lidah atau alveolum. 19 yaitu gigi atas. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, gigi atas fungsinya gigi terbagi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah disebut bunyi apikodental. Yang ke-20 adalah gigi bawah. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, gigi bawah fungsinya yaitu menghasilkan bunyi labiodental dan dental. Yang ke-21 yaitu bibir atas. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, bibir atas fungsinya yaitu menghasilkan bunyi-bunyi yaitu bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi hambatan. Yang ke-22 yaitu bibir bawah atau lower lip atau labium. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, bibir bawah fungsinya yaitu sebagai pembentuk bunyi vokal. Yang ke-23 yaitu mulut atau mouth. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, mulut fungsinya yaitu artikulator, adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Yang ke-24 yaitu rongga mulut. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, rongga mulut merupakan salah satu organ yang mempunyai peranan penting untuk berbicara dan menghasilkan suara. Rongga mulut dengan kedua bibir atas dan bawah berfungsi untuk membentuk suara vokal. Jika bentuk mulut bulat, maka suara vokal atau bulat akan dihasilkan. Jika bentuk mulutnya tidak bulat atau lebar, akan menghasilkan suara vokal yang tidak bulat. Yang ke-25 yaitu rongga hidung atau nasal cavity. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, rongga hidung fungsinya yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat alur udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.